Misalnya bahwa iman Abraham diperhitungkan sebagai kebenaran. Misalnya hamba yang menderita itu akan menanggung kesalahan kita. Misalnya bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Shalom sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara refleksi sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-6 di dalam serial pembahasan kitab Roma dengan tema Kebenaran Allah disingkapkan. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semuanya dari kitab Roma pasal 3 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-31. Tetapi sekarang Allah sudah menyatakan cara baru supaya manusia bisa dibenarkan di hadapannya. Dan hal itu didukung oleh hukum Taurat dan tulisan para nabi. Caranya adalah Allah membenarkan setiap orang yang percaya penuh kepada Kristus Yesus. Kesempatan ini berlaku untuk semua orang dari bangsa manapun. Sebab kebutuhan rohani orang Yahudi dan orang bukan Yahudi tidaklah berbeda. Karena semua orang sudah berbuat dosa dan tidak layak menikmati kemuliaan Allah. Tetapi sekarang kita dibenarkan di hadapan Allah hanya karena kebaikan hatinya. Dan status sebagai orang benar itu diberikan secara cuma-cuma melalui Kristus Yesus yang menebus dan membebaskan kita dari hukuman atas dosa kita masing-masing. Di masa lalu, Allah tetap sabar dan tidak membinasakan manusia karena dosa-dosa mereka. Sebab pada waktu itu Dia sudah merencanakan untuk membenarkan manusia melalui Yesus. Sekarang Allah sudah mengutus Yesus untuk menjadi kurban penebus dosa, supaya setiap orang yang percaya penuh kepada Yesus diampuni dosanya dan tidak menerima kemarahan Allah. Pengampunan itu diberikan oleh karena darah Kristus waktu Dia mati bagi kita. Demikianlah Allah membenarkan orang berdosa yang percaya kepada Yesus. Allah menunjukkan bahwa Dia selalu melakukan yang benar dan adil. Jadi tidak ada lagi alasan bagi salah satu bangsa untuk membanggakan diri dengan mengatakan bahwa Allah lebih berkenan kepada mereka daripada bangsa lain. Mengapa? Karena manusia dibenarkan di mata Allah hanya melalui percaya penuh bahwa Yesus sudah menebus kita, bukan karena hasil usaha kita dalam menaati hukum Taurat. Jadi saya menegaskan, kita dibenarkan Allah bukan karena menaati hukum Taurat, tetapi karena percaya penuh kepada Yesus. Kalau tidak begitu, orang Yahudi bisa saja mengatakan bahwa Allah hanya peduli kepada orang Yahudi. Padahal sebenarnya Allah mempedulikan segala bangsa. Karena hanya ada satu Allah, Dialah yang membenarkan semua manusia yang percaya kepada Yesus, baik orang Yahudi maupun bukan. Kalau begitu, apakah berarti hukum Taurat tidak perlu ditaati lagi sebab kita sudah percaya kepada Yesus? Tentu tidak. Sesungguhnya dengan percaya kepada Yesus, kita menaati maksud hukum Taurat. Sampai semikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Roma 3 ayat 21 sampai 31. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, tema utama dalam kitab Roma adalah kebenaran Allah disebutkan sehubungan dengan Injil Kristus. Ini adalah subjek utama diskusi di dalam pasal pertama hingga pasal yang ke-11. Ungkapan kebenaran Allah dapat dipahami dalam dua cara, yaitu kebenaran pribadi Allah sendiri, yaitu keadilannya, dan sistem Allah membuat manusia menjadi benar, yaitu mengampuni manusia dari dosa.
Kedua konsep dibahas dalam kitab Roma, tetapi yang terakhir secara khusus dalam pasal 1-3, Paulus menjelaskan kebutuhan manusia akan kebenaran. Bagaimana bangsa-bangsa lain membutuhkan keselamatan. Bagaimana orang-orang Yahudi membutuhkan keselamatan. Menyimpulkan bahwa seluruh dunia bersalah, bahkan Israel yang memiliki hukum Taurat. Tetapi sekarang dalam teks kita Roma 3 ayat 21-31, Paulus menjelaskan bagaimana kebenaran Allah telah dinyatakan. Itu terungkap sebagian, bahkan yang pertama oleh hukum dan nabi. Kebenaran terlepas dari hukum. Kebenaran yang tidak muncul dari ketaatan yang sempurna pada hukum, dengan cara yang berbeda dari kepatuhan pribadi pada hukum. Ini tidak berarti bahwa Allah meninggalkan hukumnya, atau bahwa Yesus Kristus tidak menganggap hukum karena ia datang untuk memperbesar itu, atau bahwa orang berdosa setelah mereka dibenarkan tidak memperhatikan hukum. Tetapi itu hanya berarti apa yang Rasul telah berusaha untuk tunjukkan, bahwa pembenaran tidak dapat dicapai dengan kepatuhan pribadi kepada hukum Yahudi atau bukan Yahudi, dan bahwa itu harus dicapai dengan cara lain, yaitu sistem pembenaran yang tidak bergantung pada ketaatan sempurna seseorang. Disaksikan oleh hukum. Bagaimana? Melalui bayangan dan gambar, misalnya pengorbanan hewan. Kebutuhan akan hewan kurban menunjukkan bahwa ketaatan manusia yang sempurna tidak memadai. Tentu saja, pengorbanan hewan itu sendiri tidak memadai, tetapi merupakan suatu bayangan pengorbanan. Bagaimana? Melalui ucapan-ucapan kenabian, misalnya bahwa iman Abraham diperhitungkan sebagai kebenaran. Misalnya hamba yang menderita itu akan menanggung kesalahan kita. Misalnya bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Sistem pembenaran Allah yang paling utama membuat seseorang menjadi benar telah dibuktikan di seluruh hukum dan para nabi. Tetapi apa yang disaksikan melalui tokoh dan ucapan kenabian kini telah terungkap sepenuhnya oleh Injil dan Rasul. Beriman kepada Yesus. Cara Tuhan membuat manusia menjadi orang benar membutuhkan iman kepada Yesus Kristus. Kita harus percaya kepadanya atau mati dalam dosa kita. Kita harus percaya kepadanya jika kita menginginkan hidup yang kekal. Jalan keselamatan tersedia bagi semua orang yang percaya kepada Yesus. Tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan bukan Yahudi. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bukan hanya iman yang menyelamatkan, tetapi iman di dalam Yesus Kristus yang mati untuk dosa-dosa kita. Melibatkan pembenaran oleh Allah. Dipersembahkan dengan cuma-cuma oleh kasih karunia-Nya. Melalui penebusan di dalam Yesus, yakni darahnya, harga pembelian. Yesus mempersembahkan diri sebagai kurban pendamaian, pengorbanan untuk meredahkan murka Allah, mendemonstrasikan kebenaran Tuhan. Allah adalah adil dan benar. Bagaimana mungkin Tuhan menjadi benar ketika Dia telah melewati dosa-dosa yang telah dilakukan sebelumnya? Apakah darah binatang tidak benar-benar menghapus dosa? Dia tahu bahwa suatu hari Kristus akan menanggung dosa dunia. Ibrani 9 ayat 15. Dialah yang membenarkan, yang menjadikan orang lain benar. Kasih karunia-Nya memungkinkan penebusan. Pendamaiannya, yakni Yesus, memungkinkan pengampunan. Namun pembenaran ini hanya untuk orang-orang yang memiliki iman di dalam Yesus. Roma 3 ayat 26. C. Menghilangkan kebanggaan oleh manusia. Dikecualikan oleh hukum iman, seseorang tidak dapat membanggakan pekerjaan yang mereka lakukan. Bahwa iman diperlukan menyiratkan bahwa perbuatan tidak dapat menyelamatkan. Hukum iman atau prinsip iman mengungkapkan bahwa pengorbanan Kristus itu perlu menetapkan prinsip hukum.
Pembenaran oleh iman tidak membuat ketaatan menjadi usang. Ibrani 5 ayat 9. Baik itu hukum Musa di bawah perjanjian lama atau kehendak Kristus di bawah perjanjian baru, Tuhan menyuruhkan ketaatan. Ini tidak berarti bahwa Allah meninggalkan hukumnya atau bahwa Yesus Kristus menganggap hukum tidak penting karena dia datang untuk menggenapinya, atau bahwa orang berdosa setelah mereka dibenarkan tidak memperhatikan hukum. Cara Tuhan menjadikan manusia benar dengan iman yang taat, menghilangkan kesombongan dalam pekerjaannya, sambil menjunjung panggilan Tuhan untuk hidup saleh. Sebagai kesimpulan, kesalahan yang dibuat oleh banyak orang Yahudi, percaya ketaatan mereka, dan pengorbanan hewan yaitu hukum adalah semua yang mereka butuhkan. Gagal mengindahkan hukum Taurat dan para nabi yang bersaksi tentang pembenaran Allah. Kesalahan yang dilakukan banyak orang saat ini. Percaya bahwa iman hanya menyelamatkan dan ketaatan tidak diperlukan adalah gagal mengindahkan Injil dan para rasul, bahwa iman yang menyelamatkan adalah iman yang taat. Ketika seseorang berhati-hati untuk mencatat kebenaran Tuhan dinyatakan, mereka belajar bahwa Tuhan menyelamatkan orang-orang yang imannya kepada Yesus, mendorong mereka untuk menaati firman-Nya. Ketaatan mereka tidak memperoleh atau pantas mendapatkan keselamatan, tetapi menerima kasih karunia Allah yang telah memberikan Yesus sebagai pendamaian bagi dosa-dosa mereka. Apakah iman Anda kepada Yesus menuntun Anda untuk menaati firman-Nya? Kiranya setiap diri kita adalah orang-orang yang taat akan hukum Allah, mentaati pribadi Tuhan Yesus Kristus, sehingga kehidupan kita, pelayanan kita, semua aspek hidup kita selaras dengan firman-Nya. Kiranya setiap diri kita boleh bersukacita menyambut dan melaksanakan, mengimplementasikan firman Tuhan di dalam kehidupan nyata. Tuhan Yesus memberikan penyertaan, kekuatan, dan penghiburan kepada kita semuanya. Shalom.